Kali ini aku mau bikin salah satu jajanan yang sempat viral banget. Ini dia Korean Potato Pancake. Kalau beli di mall harganya nih agak lumayan ya. Di sini aku bakalan kasih tahu cara lengkap bikinnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channelku ini dulu. Untuk Korean Potato Pancake ini beneran cara bikinnya itu super gampang banget. Pertama-tama ini emang aku siapin dulu untuk bahan adonan rotinya. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung terigu yang biasa aja ya. Tadi udah aku tambahin sedikit garam, gula sama baking powder. Terus aku kasih mentega cair juga. Nah ini semuanya aku campurin jadi satu ya. Pokoknya sampai si mentega cairnya itu nyatu ke tepungnya. Kalau udah, di sini aku pakai susu full cream. Aku pakai kurang lebih 70 ml. Untuk susunya tambahkan sedikit demi sedikit aja sambil kita uleni adonannya. Nah, untuk bikin adonan rotinya ini kita sama sekali nggak butuh mixer ataupun oven ya. Untuk nguleninya ini juga cukup pakai tangan aja. Pokoknya susunya itu dimasukkannya sedikit demi sedikit aja sambil terus diuleni sampai nanti adonannya ini akan kalis. Nah ini dia adonannya kalau udah kalis. Kalau udah terbentuk seperti ini, waktunya adonannya ini kita rest dulu. Tutup pakai kain selama kurang lebih 30 menit. Nah lanjut untuk bikin isiannya. Di sini udah aku siapin kentang. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau ukurannya kecil seperti ini, sebenarnya 1,5 buah kentang itu aja udah cukup. Nah nanti ini kentangnya akan direbus. Sebelumnya dipotong kecil-kecil dulu biar dia ini nggak terlalu lama untuk waktu ngerebusnya. Kalau udah, siapkan air secukupnya dan ini kentangnya kita rebus sampai dia ini bener-bener empuk. Kalau dirasa udah cukup, ini bisa diangkat, airnya dibuang. Terus kentangnya nih aku pindahin ke wadah dulu karena aku mau hancurin kentangnya. Kalau mau tekstur kentang yang agak kasar, ini bisa pakai garpu aja. Atau kalau mau lebih halus, bisa pakai sendok, ulekan, atau apapun yang lebih gampang untuk menghancurin kentangnya ini. Misal mau lebih halus lagi, bisa juga setelah hancur ini disaring lagi, disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Nah untuk isian kentangnya ini sebenarnya tuh sama kayak kalau kita bikin mashed potato. Setelah hancur kentangnya aku kasih garam, merica, sama susu juga. Terus tinggal diaduk aja sampai rata. Nah setelah isian kentangnya ini beres, balik lagi ke adonan rotinya. Setelah kurang lebih 30 menit, adonan rotinya ini bisa diambil. Kemudian lanjut untuk tahap selanjutnya ini akan dipipihkan. Jadi ini aku pakai rolling pin yang sebelumnya udah aku olesin minyak biar dia ini nggak lengket. Kemudian tinggal dipipihkan aja sampai adonannya ini menjadi lebih lebar. Untuk ketebalan adonannya ini dikira-kira aja, jangan sampai terlalu tipis ya, karena takutnya nanti waktu dimasak dia itu akan robek. Setelah dirasa ketebalannya ini pas, bisa lanjut untuk diisi. Ini pertama-tama diisi pakai keju mozzarella dulu. Setelah itu lapisan selanjutnya pakai kentang yang udah kita hancurin tadi. Banyaknya seberapa dikira-kira aja, kalau suka banyak ya banyakin aja. Dan terakhir ditutup sama keju mozzarella lagi. Kunci biar enak sih memang kejunya nih harus super banyak ya. Jadi saranku nggak usah pelit-pelit, langsung aja kasih yang banyak. Kalau udah tinggal ditutup aja ini adonannya, dilipat ke dalam. Pokoknya seperti yang di video ini, jadi ditekan-tekan tengahnya, direkatkan jangan sampai ada yang bocor ya. Nah ini dipastikan ya tidak ada adonan yang bolong, soalnya nanti kalau bolong isinya bisa meluber semua. Nah kurang lebih jadinya tuh seperti ini, bentuknya itu bulat seperti pizza gitu. Terus ini mau aku gilas cukup sekali aja, jangan banyak-banyak nanti takutnya dia sobek. Ini tuh biar rotinya lebih pipih sama bentuk adonannya lebih rapi. Setelah itu untuk masak rotinya, siapkan teflon anti lengket. Di teflonnya ini udah aku cairin butter biar nanti aromanya itu lebih wangi. Terus untuk apinya pakai api yang kecil aja ya. Nah untuk masaknya ini matengin dulu sisi yang satunya, baru kemudian bisa dibalik. Jadi untuk kebaliknya ini cukup sekali aja ya, jangan sering-sering karena nanti bisa bikin adonannya ini robek. Pokoknya masaknya itu sampai si rotinya ini jadi kering dan juga agak-agak kecoklatan seperti ini. Kalau kedua sisinya udah dirasa mateng, bisa diangkat.
Udah deh, ini sebenarnya udah jadi. Terus untuk makannya ini tinggal diiris-iris aja. Paling enak dimakan selagi hangat biar masih dapat tekstur keju yang melting sama molornya. Jadi rasa rotinya ini luarnya itu dia tuh garing, tapi isiannya tuh super lembut melting di mulut. Dan ini bisa juga ditambahin topping sesuai selera. Dan terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.